wisdom alias hikmat atau kebijaksanaan berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, pemahaman, akal sehat, dan pengalaman dalam rangka membuat keputusan dan penilaian yang baik. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan kebijaksanaan atau wisdom sebagai kapasitas menilai dengan benar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan perilaku, kesehatan penilaian dalam memilih cara dan tujuan, serta pengetahuan tingkat tinggi, pencerahan hasil pembelajaran. Nicholas Maxwell, seorang filsuf kontemporer di Inggris, menganjurkan para akademisi untuk mengubah fokusnya dari upaya perolehan pengetahuan menjadi upaya mencari dan mempromosikan kebijaksanaan. Dengan demikian, dia mendefinisikan hikmat atau wisdom sebagai kapasitas untuk menyadari apa yang bernilai dalam hidup, untuk diri sendiri maupun orang lain. Maxwell mengajarkan bahwa pengetahuan dan teknologi baru meningkatkan kekuatan kita untuk bertindak. Namun tanpa wisdom, pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan pada manusia. Dari sudut pandang psikologi, wisdom atau kebijaksanaan adalah proses metakognitif yang merefleksikan kehidupan dan penilaian tentang masalah-masalah kehidupan kritis. Proses-proses ini termasuk upaya mengenali batas pengetahuan sendiri hingga mengakui ketidakpastian dan perubahan, upaya memperhatikan konteks dan gambaran yang lebih besar, serta upaya mengintegrasikan berbagai perspektif situasi yang berbeda. Menurut Erik Erikson, kebijaksanaan seyogianya menjadi poin tertinggi dari tahapan perkembangan psikososial manusia. Erikson mengklaim bahwa pada tahap terakhir perkembangan manusia, sekitar umur 65-an tahun hingga menjelang ajalnya, seseorang harus menyelesaikan konflik psikologis antara integritas dan keputusasaan. Orang-orang yang berhasil menyelesaikan konflik ini adalah mereka yang mencapai kebijaksanaan alias wisdom. Pada kenyataannya, tidak semua individu lanjut usia berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Namun senantiasa ada saja orang yang berusia lebih muda yang mampu bersikap, berpikiran, dan bertutur bijaksana. Secara empiris, wisdom berbeda dengan IQ. Orang-orang yang bijak mampu menyeimbangkan antara kepentingan intrapersonal dan interpersonalnya ketika menghadapi tantangan kehidupan pribadi dan ketika menetapkan tujuan untuk mengelola konflik antar pribadi. Mereka juga mampu memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan tentang aspek negatif dan positifnya. Mereka pun akan bertindak konsisten dengan pemahaman nilai dan etika. Namun mereka pun toleran terhadap ketidakpastian dalam hidup dengan penerimaan tanpa syarat. Selanjutnya, mereka pun mampu memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak, rendah hati, mampu menghargai segala hal yang terjadi, sensitif terhadap kemungkinan perubahan dalam hubungan sosial, dan mampu berkompromi terhadap berbagai perspektif bila mana diperlukan. Mereka pun mampu beradaptasi dengan kebutuhan orang lain, memahami dan berempati dengan orang lain. Orang-orang bijak umumnya berbagi optimisme bahwa masalah hidup dapat diselesaikan dan bersikap tenang dalam menghadapi keputusan sulit. Mereka mampu membantu orang lain dan menghasilkan solusi praktis yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Walaupun masih ada perdebatan tentang bisa tidaknya manusia belajar menjadi bijak, ada beberapa saran yang bisa Anda usahakan dalam rangka menjalani kehidupan yang arif dan bijaksana. Pertama, belajarlah sebanyak-banyaknya dari kisah nyata. Ada orang-orang di sekitar Anda yang dapat Anda jadikan teladan. Belajarlah dari mereka mengenai cara mereka menghadapi kehidupan. Kenali pandangan dan nilai-nilai kehidupan mereka. Adopsi dan praktekkan dalam kehidupan Anda. Mereka itu bisa Anda jumpai di buku-buku, film-film, atau video-video biografi. Mungkin mereka tokoh yang namanya tertulis di mana-mana, tetapi bisa jadi mereka adalah orang-orang biasa dengan pekerjaan yang biasa. Mereka ada di sekitar Anda. Bacalah, tontonlah, dengarkanlah, dan jadilah bijak. Kedua, belajarlah dari pengalaman hidup Anda sendiri. Apabila Anda rajin membuat catatan tentang perjalanan hidup Anda bisa memperhatikan ada kalanya Anda berhasil melewati kesulitan dan rintangan, namun ada momen-momen Anda gagal. Belajar dari keberhasilan maupun kegagalan Anda.
Dan selanjutnya, usahakan untuk berpikir lebih panjang, bernalar lebih jernih, serta beremosi lebih sehat dalam menjalani kehidupan Anda. Pakailah catatan Anda dalam kegiatan introspeksi rutin Anda untuk menjadi individu yang lebih bijaksana. Ketiga, latihlah sikap fleksibel dalam pemikiran Anda. Orang yang bijak mampu melihat situasi dan kondisi dari beragam perspektif. Mereka menggunakan akal sehat lebih dari sekadar menegakkan konsep yang kaku. Mereka adalah orang-orang yang mampu menjadi lebih toleran, walaupun tidak meninggalkan nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Keempat, belajarlah juga mengelola emosi Anda. Ada beragam emosi positif, tetapi juga manusia dilengkapi dengan banyak emosi negatif. Mengekspresikan emosi adalah hak Anda. Namun untuk menampilkan emosi tertentu, pertimbangkanlah dulu apakah Anda akan disebut sebagai orang yang cukup dewasa dan matang dengan reaksi tersebut. Misalnya, tentu tidak bisa disebut bijaksana jika Anda mengekspresikan kemarahan dengan merusak lingkungan sekitar Anda, walaupun tentu saja Anda boleh merasa marah. Ataupun ketika Anda mengetahui ada orang yang sedang dalam duka cita, tentunya tidak bijaksana jika Anda melontarkan kata-kata penghinaan atau caci maki terhadapnya dan keluarga. Kelima, latihlah rasa ingin tahu Anda. Makin banyak yang ingin Anda ketahui dan pelajari, makin sering pula Anda menyadari bahwa Anda tidak mengetahui banyak hal. Pada akhirnya, ketika sikap rendah hati menguasai hidup Anda, kebijaksanaan Anda pun mulai bertumbuh. Namun, alih-alih berputus asa, Anda pun akan lebih tergugah untuk belajar, mencari informasi, mengelola daya pikir Anda agar lebih terampil dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Keenam, terjunlah ke lapangan. Alami kehidupan nyata. Jangan cuma berteori atau tinggal di menara gading Anda. Orang-orang yang banyak terlibat dalam aktivitas sosial, bekerja sama dengan beragam kalangan, biasanya akan lebih terasa hati dan pikirannya. Kesombongan dan kebanggaan akan diri sendiri biasanya akan runtuh bahwa ternyata dia tidak bisa berbuat banyak tanpa orang lain yang sama-sama bekerja, sama-sama berpikir. Ketujuh, latihlah diri Anda untuk berusaha memahami motif orang lain, bukan hanya menilai perilaku mereka. Tempatkanlah diri Anda pada posisi mereka, supaya Anda bisa memahami apa ya kira-kira yang mereka pikirkan dan rasakan, sehingga akhirnya melakukan suatu tindakan. Selain menumbuhkan pemahaman dan sikap menghormati orang lain, kebijaksanaan juga dapat memberikan rasa tujuan yang memuaskan. Konfusius pernah berkata, dengan 3 metode kita dapat belajar kebijaksanaan. Pertama, dengan refleksi, itu yang paling mulia. Kedua, dengan meniru, itu yang paling mudah. Dan ketiga, berdasarkan pengalaman, itu yang paling baik. Yang mana yang menjadi pilihan Anda? Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.